Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan ini saya akan memberikan satu tanggapan Alkitabiah mengenai bahasa lidah atau bahasa roh yang dilantunkan atau diucapkan oleh Pastor Philip Mantova. Ini menyambung video sebelumnya. Saya perlu menjelaskan ini, ya, karena ini tentu bukan membenci Pastor Philip Mantova, tetapi dengan satu dorongan. Mari kita mempraktikkan firman Allah sesuai dengan prinsip-prinsip yang Alkitab ajarkan. Ya, nah mari kita dengarkan bagaimana praktik bahasa roh dari Pastor Philip Mantova dan juga promosi dia agar orang Kristen didorong bisa berbahasa roh. Mari kita dengarkan videonya. Menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah. Aku minta di dalam nama Yesus. Aku terima dengan iman dalam nama Yesus. Urama kataya nasyuna nana mataya nama. Kiama nama takamana mama terima Roh Kudus. Urama kapatakaya syanana. Saya tidak bisa ajari Anda berbahasa roh itu karunia. Tapi dengan kita sekarang beriman sama-sama, saya tahu Roh Kudus dicurahkan. Ada lidah-lidah api sekarang datang ke rumahmu. Irama kamaya syanana matakamaya barala matakamaya barala matakamaya barala matakaya syanana matakamaya. Kita saudara matakamaya syanana mana. Mari kita doakan agar urapan Tuhan sampai ke semua orang. Setiap bejana yang kosong diisi. Orang mengamaya syanana namaya sinana namaya syanana. Urama namaya sinana namaya syanana namaya su. Hinana namaya sinana namaya si. Shikabara matagana matakamaya barala barala. Urama kamara matakamaya syanana matakamaya matakaya syanana. Jangan berhenti. Saya tahu dengan iman saya percaya banyak orang sekarang kepenuhan dengan kuasa Roh Kudus. Orang makamarala marah menerima berkat Pentakosta. Tidak ada yang ajari, mulut akan diisi. Bergetarlah kuasa Roh Kudus di seluruh tubuh, di lidah bibirnya juga. Terimalah karunia doa, bahasa surga. Terimalah di dalam nama Yesus. Karunia syafaat orang makamaya marah sucikan, kuduskan. Baptiskan dengan Roh Kudusmu. Baptiskan dengan api ya Tuhan. Sucikan umatmu. Sucikan umatmu ya Tuhan. Bangkitkan ya Tuhan Yesus saksi-saksimu yang heran. Saksi-saksi hidupmu ya Tuhan. Orang makanya syanana nama. Ulangi kembali Pentakosta seperti 2000 tahun lalu bersama dengan para murid. 120 umatmu itu yang bertemu. Ya, jadi kita sudah mendengarkan, itulah model bahasa roh yang dipromosikan oleh Pastor Philip Mantova. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apakah demikian bahasa roh kudus, bahasa roh yang Alkitabiah? Ya, kalau kita perhatikan dari lafalan, dari ucapan yang kita dengarkan tadi, model dari bahasa roh Pastor Philip Mantova dan promosinya, dan juga ada pengikut-pengikutnya yang berkata-kata seperti demikian. Kita tidak melihat itu satu struktur kalimat. Ya, saya lebih mendengarnya itu sebagai satu pengulangan kata yang diulang-ulang untuk memberikan sugesti kepada diri sendiri, dan dengan satu pikiran dan satu bayangan bahwa itu adalah kata-kata Roh Kudus. Nah, mari kita lihat bagaimana pernyataan Alkitab mengenai bahasa roh itu sendiri. Ya, kalau yang lalu bahasa lidah, tapi kita lihat bagaimana pernyataan Alkitab terhadap bahasa roh itu sendiri. Nah, di dalam Injil Markus kita bisa lihat, Bapak Ibu bisa buka Alkitab. Ya, Injil Markus pasal 13. Ya, kita lihat Markus pasal 13. Kita lihat Alkitab kita. Injil Markus pasal 13 ayat 11. Ya.
Dikatakan di situ, dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Jadi kata-kata yang dikaruniakan saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Ya. Kata-kata yang dikaruniakan kepada kamu saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Ya, jadi kata-kata inilah bahasa roh. Ya, inilah bahasa roh. Nah, ya. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Nah, coba kita lihat bahasa Yunaninya, ya. Kita bisa lihat Tectus Receptus. Nah, di situ dikatakan, oi lalontes alaton pneumaton to hagion. Ya, oi lalontes alato pneuma to hagion. Lalontes kata-kata. Ya, to pneuma to hagion. Ya, kata-kata Roh Kudus. Nah, ini bahasa roh. Ternyata bahasa roh ini punya struktur kalimat. Mengapa? Karena ini konteksnya dikatakan sini, tetapi kamu ini hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadat dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku. Sebab karena kesaksian bagi mereka. Ya. Nah, tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring diserahkan, jangan kamu khawatir apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepada kamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Ya. Jadi kita perhatikan bahwa bahasa roh itu sendiri, ini bahasa roh betul-betul, ini bahasa Roh Kudus yang dikaruniakan kepada orang, yang dihadapkan kepada pemuka-pemuka agama untuk diadili, ya, untuk dihakimi. Ya, bahasa roh itu sendiri, Alkitab memberitahu kita secara implisit dari bagian ini ialah kalimat yang punya struktur. Ya, kata-kata manusia yang punya struktur. Tetapi hikmat dan dorongannya, kata-kata itu dikaruniakan, ya, oleh Roh Kudus. Nah, saudara bisa bayangkan ketika orang dihadapkan ke pengadilan, ya, dituntut dan segala macam, dia berkata-kata seperti yang tadi diucapkan oleh Pastor Philip Mantova dan juga ada sejumlah pengikutnya di audio tersebut. Ya, itu ketika ditanya dijawab dengan demikian, itu benar-benar yang dikatakan Rasul Paulus. Orang akan berkata ini orang gila. Rasul Paulus sudah ingatkan bahwa tidak ada satu bahasa pun di dunia ini yang tidak memiliki arti. Ya, kita bisa lihat 1 Korintus 14. Ya, 1 Korintus pasal 14. Kita bisa lihat ayat 9 dan 10. Nah, coba kita lihat. Ya. Demikian juga kamu berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, ya, kata-kata yang bagaimana orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu itu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Nah, dikatakan ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang tidak mempunyai di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Jadi kalimat dan kata-kata bahasa Roh Kudus yang dalam Markus pasal 13 ayat 11 adalah satu kalimat yang diucapkan dengan struktur kalimat atau dengan bahasa yang bisa dimengerti.
untuk memberi jawab kepada orang-orang yang mengadili orang-orang percaya di dalam pengadilan dunia, penghakiman dunia. Roh Kudus akan mengaruniakan kata-kata sehingga mereka bisa memberi jawab dengan hikmat. Dan karunia bahasa roh itu bukan karunia doa seperti yang disampaikan oleh Pastor Philip Mantova. Tetapi itu karunia roh yang dipakai untuk membangun jemaat. Untuk kepentingan bersama. Bukan untuk kepentingan pribadi. Ya, dalam 1 Korintus 12. Kita bisa lihat Alkitab kita. 1 Korintus pasal 12. Ya. Kita bisa lihat ayat yang ke-7. 1 Korintus 12 ayat 7. Ya. Nah, kita bisa lihat apa yang dikatakan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Bukan untuk kepentingan pribadi. Kepentingan bersama. Yang berikut karunia bahasa roh atau bahasa lidah dalam konteks Korintus ini bukan karunia hidup berkemenangan. Tetapi karunia ini adalah karunia di dalam jemaat untuk orang-orang memberi tanda kepada orang-orang yang tidak beriman. Bukan orang-orang yang beriman. 1 Korintus 14. Kita bisa lihat. Ayat yang ke-22. Ya, kita bisa baca. Nah. Tetapi itu karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman. Tetapi untuk orang yang tidak beriman. Jadi jelas bukan karunia hidup berkemenangan. Bukan karunia dikatakan karunia doa. Tetapi ini karunia roh yang dipakai untuk membangun jemaat. Nah, ini alkitabiahnya. Ya, kalau karunia doa kan tidak perlu lagi disuruh berdoa. Misalnya di 1 Korintus pasal 14 ayat 13 dikatakan. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa. Supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsir. Kalau karunia berdoa kan tidak perlu dianjurkan untuk berdoa lagi. Nah. Jadi ini karunia roh yang dipakai untuk membangun jemaat. Untuk kepentingan bersama. Ya, jadi pernyataan dari Pastor Philip Mantova. Bahwa karunia bahasa roh adalah karunia doa. Karunia hidup berkemenangan. Ya, kata-kata yang tidak dimengerti oleh manusia. Tapi dimengerti di pihak Allah. Itu satu argumentasi yang tidak alkitabiah. Lebih kepada argumentasi yang dia simpulkan berdasarkan pengalaman dia. Dan kebenaran tidak boleh diukur dengan pengalaman. Kebenaran harus diukur dengan standar firman Allah. Dengan standar firman Allah. Nah, itu sebabnya Alkitab berkata kalau orang berbahasa lidah dan bahasanya itu aneh-aneh, maka orang akan menganggap ini orang gila. Ya, kita bisa lihat di ayat yang ke-23. Coba kita lihat 1 Korintus. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah mereka katakan bahwa kamu gila? Ya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahasa lidah adalah karunia roh. Dan Alkitab, kita bahas sekali lagi 1 Korintus 14. Ini ayat yang sering kali dipakai oleh kelompok yang mempromosikan bahasa lidah. Nah, ayat 1 Korintus 14 ayat 1. Kejarlah kasih dan usahakan dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Jadi didorong jemaat mula-mula untuk mengejar karunia-karunia roh. Terutama karunia untuk bernubuat. Nah, tetapi Alkitab memberi batas jangka waktu. Kapan proses nubuat dari Tuhan itu akan dihentikan. Kapan karunia-karunia roh itu akan berhenti dengan sendirinya.
Nah, itu ditulis di dalam 1 Korintus 13 ya, ayat 8 dan 9, ayat 8 sampai 10 dikatakan kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir. Berarti ada masa berakhir, masa di mana Tuhan tidak memakai nubuat lagi untuk membangun jemaat. Bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ya, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Ayat 9 memperjelas bahwa pengetahuan di situ bukan pengetahuan umum, ilmu pengetahuan umum, ilmu pengetahuan sosial. Tetapi di sini adalah ilmu pengetahuan di sini berhubungan dengan karunia pengetahuan. Ya, karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Karunia yang demikian akan lenyap digantikan dengan yang sempurna. Pengetahuan yang lebih lengkap, pengetahuan yang lebih utuh, yang lebih sempurna. Ya. Dan Alkitab berkata, ya, ini akan berhenti dengan sendirinya kalau yang sempurna itu tiba. Nah, ayat 10. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Yang tidak sempurna itu apa? Yaitu tadi karunia pengetahuan tidak lengkap, akan disempurnakan. Ya, karunia bahasa roh itu dikatakan akan berhenti dengan sendiri dalam teks Yunaninya. Ya, dalam grammar Yunani kata itu berhenti dengan sendiri. Bahasa roh, nubuat akan berakhir, akan diakhiri. Bahasa roh akan berhenti dengan sendirinya. Pengetahuan akan lenyap. Coba kita lihat teks Yunaninya. Ya, 1 Korintus pasal, ya, dikatakan di sini, ya, nubuat, ya, ini profeteiai. Nah, ini dibilang apa? Ya. Ya, dia di situ dikatakan kateregete sontai. Nah, profeteiai katarage sontai. Nah, ini bentuk kata kerja, indikatif pasif. Ya, orang ketiga. Jadi nubuat akan dihentikan. Bahasa lidah, ya, akan dalam bentuk indikatif middle, akan berhenti dengan sendirinya. Kapan waktunya? Nah, ini pertanyaannya. Kapan waktunya? 1 Korintus pasal yang ke-13. Ya, kita bisa lihat Alkitab kita. 1 Korintus 13 ayat 10. Kapan waktunya? Ya. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Jadi nubuat akan dihentikan. Bahasa lidah akan berhenti dengan sendiri. Pengetahuan akan lenyap, karunia pengetahuan akan lenyap, digantikan dengan pengetahuan yang sempurna. Kapan waktunya? Jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Yang tidak sempurna karunia-karunia roh yang dipakai untuk membangun jemaat akan lenyap, digantikan dengan yang sempurna. Nah, pertanyaannya, yang sempurna ini apa? Ada yang menyimpulkan yang sempurna di sini adalah Tuhan Yesus. Tapi menariknya dalam teks Yunani, kata yang sempurna di sini gendernya, ya, kita bisa lihat, semoga dia bisa. Ya, puji Tuhan dia bisa. Oke, kita kembali. Mana tadi? Oh, ini dia. Nah, ya, 1 Korintus 13 ayat 10. Coba kita lihat 1 Korintus pasal 13 ayat 10. Nah, kita bisa lihat.
Go. Nah. Kok 1 Korintus 10 ayat 1. 1 Korintus 13 ayat 10. Bapak Ibu bisa buka Alkitab. Nah 1 Korintus 13 ayat 10. Nah, kata yang sempurna, lihat di situ ada bahasa Inggrisnya di bawah, ya, perfect. Itu bukan dalam gender maskulin, tetapi dalam gender netral. Ya. Nah, kita bisa lihat hotan de lt to telion to ek meraus kata regetesetai. Yaitu bahasa Yunaninya. Nah, yang kita lihat di sini kata yang sempurna, the perfect. The perfect di situ dalam tensis Yunaninya itu bentuk maskulin, bentuk netral, bukan dalam bentuk maskulin. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini artikelnya, definite artikel nominatif netral singular. Perfect, telion, ya, dalam adjektif nominatif netral singular. Jadi yang sempurna di sini dalam 1 Korintus 13 ayat 10, ya, dalam teks aslinya kata yang sempurna itu gendernya netral, bukan gendernya maskulin. Kalau gendernya maskulin, sempurna, itu merujuk kepada Tuhan Yesus. Tetapi kalau gendernya netral, berarti itu merujuk kepada suatu benda yang sempurna. Nah ini. Jadi yang sempurna di sini ada yang berkata itu Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus datang, maka nubuat akan dihentikan, bahasa lidah akan berhenti dengan sendirinya, pengetahuan yang tidak lengkap, karunia pengetahuan yang tidak lengkap akan dilengkapi, kata mereka yang berargumentasi. Ya, tetapi digugurkan oleh teks asli Alkitab yang menyatakan bahwa yang sempurna di situ adalah satu benda. Mengapa kita tahu itu benda? Karena dia menggunakan bentuk gendernya bentuk netral. Totelion. Kemudian ayat 13 mempertegas kalau yang sempurna tiba, ya. Ini sudah 1 Korintus 13 ayat 13. Demikian tinggal ketiga hal itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi ketika yang sempurna itu, benda yang sempurna itu tiba, maka yang tinggal dalam kehidupan jemaat, itu tinggal iman, pengharapan, dan kasih. Dan kasih ini kekal sampai di sorga. Nah kalau yang sempurna itu adalah Tuhan Yesus dalam konteks 1 Korintus 13, maka sangat tidak tepat. Mengapa? Karena kita ketika orang percaya sudah bertemu dengan Tuhan Yesus pada waktu hari pengangkatan, pada waktu rapture, kita tidak membutuhkan lagi pengharapan. Karena yang kita harapkan sudah kita ketemu. Kita tidak membutuhkan lagi iman. Karena iman itu percaya kepada sesuatu yang tidak dilihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekarang kita belum melihat Yesus Kristus, tapi kalau sudah melihat Yesus, kita tidak membutuhkan iman lagi. Kasih tetap ada sampai di sorga. Jadi sangat tidak tepat. Karena kalau yang sempurna itu tinggal 3 hal. Kalau yang sempurna tiba tinggal 3 hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Nah, yang argumen kedua, dan saya di posisi ini, yang sempurna tiba ini merujuk kepada Alkitab. Karena nubuat
bahasa lidah dan karunia pengetahuan itu berhubungan dengan pewahyuan Allah. Nubuat adalah wahyu lisan, bahasa lidah juga adalah wahyu lisan, karunia pengetahuan juga wahyu lisan yang dipakai Allah untuk membangun jemaat sebelum Alkitab dikanonkan. Jadi yang sempurna di sini, benda yang sempurna yang berhubungan dengan karunia pewahyuan, yaitu Alkitab. Alkitab adalah wahyu Allah yang sempurna, yang tertulis. Jadi pada waktu Alkitab sudah dikanonkan, maka dengan sendirinya nubuat dihentikan, bahasa lidah berhenti dengan sendiri, karunia pengetahuan lenyap, yang digantikan dengan yang sempurna, yaitu Alkitab. Dan kita bisa melihat di dalam perjalanan sejarah gereja, sesudah Rasul Yohanes wafat di Pulau Patmos tahun 96. Di Pulau Patmos, Rasul Yohanes wafat. Kita lihat bahwa mulai surut karunia-karunia roh itu di dalam jemaat. Sehingga kemudian hari terjadi perubahan suasana kebaktian. Para penilik jemaat, para gembala mengadopsi prinsip suasana kebaktian dengan di Bait Allah. Sehingga para penilik jemaat menempatkan dirinya lebih tinggi dari para diaken dan pelayan lain. Dan pelayan-pelayan menganggap jemaat adalah sama dengan imam memandang umat Israel. Sehingga terjadi perubahan suasana kebaktian. Padahal sebelumnya jemaat mula-mula beribadah dalam roh dan kebenaran. Karena berkurangnya, berhentinya karunia-karunia roh di dalam jemaat. Sehingga untuk mengangkat pamor para gembala, para penilik, para penatua, mereka mengubah suasana kebaktian tersebut. Nah, itu di dalam sejarah gereja jelas. Tahun 110 sudah dimulai di Antioquia penyimpangan itu. Tahun 150 terjadi di Roma. Ya, Masehi. 110 Masehi, 150 Masehi. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sesudah ada Alkitab, maka tinggal 3 hal yang dalam kehidupan jemaat, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Alkitab adalah wahyu Allah yang sempurna. Maka itu gereja yang Alkitabiah sangat paham. Hari ini Tuhan tidak menggunakan karunia bahasa lidah, karunia nubuat, karunia pengetahuan untuk membangun jemaat. Tetapi hari ini Allah menggunakan Alkitab untuk membangun jemaat. Untuk mengajarkan kebenaran-kebenaran kepada jemaat. Lalu ada yang berkata, Gembala Danzi, Pastor Philip Mantova itu kan ketika dia berkhotbah di mana-mana, banyak orang yang hadir, banyak orang yang mendengar. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kebenaran tidak diukur berdasarkan jumlah, tapi kebenaran diukur berdasarkan firman Allah. Alkitab justru sudah mengingatkan bahwa pergerakan ajaran-ajaran palsu dan pengajar-pengajar palsu di akhir zaman, jumlah mereka lebih besar, lebih banyak dengan orang-orang Kristen Alkitabiah. Mari saya tunjukkan 2 ayat. Matius 24. Matius 24. Ya. Matius 24. Kita bisa lihat 24 ayat 24. Ya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Ya. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada dalam bilik, jangan kamu percaya.
Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat. Demikian pula kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Di mana ada penyesatan, maka orang akan berbondong-bondong datang. Jumlah pengikut ajaran sesat, pengajar sesat di akhir zaman, jumlahnya lebih banyak, lebih besar daripada jumlah orang yang mengikuti kebenaran. Ya, bahkan Lukas 18 ayat 8 dikatakan, kita bisa baca Alkitab kita, Lukas 18 ayat 8 dikatakan di situ. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini sebuah pertanyaan retorika yang pesimis. Adakah ia mendapati iman di bumi? Ya, sangat sedikit sekali orang yang betul-betul berdiri teguh di atas firman Tuhan menjelang kedatangan Tuhan. Jadi kebenaran tidak boleh diukur dari jumlah yang banyak, tetapi kebenaran harus diukur sesuai dengan patokan firman Allah. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, sekali lagi saya tidak membenci Pastor Philip Mantova. Saya tidak punya masalah pribadi dengan Pastor Philip Mantova. Ya, saya menyampaikan ini atas dorongan kasih. Mari kita menjadi orang-orang yang memberitakan kebenaran sesuai dengan firman Allah. Kita tidak boleh mengukur kebenaran dengan perasaan kita, tidak boleh mengukur kebenaran dengan pengalaman kita. Salam kasih dari saya, Gembala dan Jesuat, untuk Pastor Philip Mantova dan semua yang mendengarkan video ini. Haleluya, Tuhan Yesus menyertai kita.